Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semuanya panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. rezekinya banyak, Amin. biar cepet nyabak ke Mekah. Amin. Pengen Bu? Pengen banget. Duitnya ada? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul bait, yaitu Bapak Wiyono dan Ibu Siti Warsiah. Wabil khusus lagi yang kita doakan, yaitu Ananda Yogi Naim Mustaqim SPD, yang insya Allah dalam waktu dekat beliau akan menyempurnakan separuh agamanya. Kita doakan Bu ya, biar Ananda Yogi dan Siti Nur Haliza, orang Malaysia nih ya. Ya, Siti Nur Haliza, kita doakan biar panjang umur, sehat, sampai pada hari haknya, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah, sampai masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati para ustazat, para guru-guru kita. Yang pertama Al-Mukarramah Saja Haja Nuryana. Sehat selalu saja ya. Ya. Biar bisa nyabak ke Mekah. Mau Bu? Kemudian yang juga sama-sama kita hormati Ketua Taklim Al-Ikhlas, Ibu Suhartini. Wah, seger buger nih ya. Alhamdulillah. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Saja Haja Uswatun Hasanah. Beliau juga selaku Ketua KBHI WAC. Nah, kita doakan juga sehat panjang umur. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis walimatus tasyakkur yang dimuliakan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, siang hari ini kita duduk bersama. Mudah-mudahan yang duduk, yang mendoakan, yang didoakan, segera Allah angkat doa-doa kita. Amin. Sehingga apa yang kita minta di majelis ini diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bu? Bapak Wiyono dan Ibu Siti Warsiah ya, sebelum acara akdun nikah ada namanya walimah at-tasyakkur. Karena salah satu yang kita minta di sini adalah doa. Tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat kecuali kedahsyatan doa. Agar apa? Agar nanti pada hari haknya ngantennya masih hidup. Ya Bu ya.
Kalau ngantennya mati jadi nggak kawin? Lah kagak Bu ya. Dulu pernah ibu-ibu sekalian, ada anak muda datang ke Nabi Ibrahim. Mau ngapain anak muda datang ke Nabi Ibrahim? Mau ngundang kalau besok anak muda ini mau nikah. Jadi dia datang ke rumah Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah, saya ngundang besok saya mau nikah. Ya, kata Nabi Ibrahim, insya Allah. Setelah anak muda itu pulang Bu dari rumah Nabi Ibrahim, Israel nyamperin Nabi Ibrahim. Tahu Israel Bu? Tugasnya apa Israel Bu? Nah, Ibu udah kenal sama Israel? Emang belum pernah datang ke rumah Ibu? Nah, Israel itu Bu datang ke rumah kita tiap saat. Coba lihat dah, yang rambutnya udah ada putih. Berarti Israel udah di mana tuh? Udah di pala. Udah nemplok di pala Israel. Kata Israel, Bu ingat rambut udah pada apa? Putih. Terus turun lagi ke bawah. Lihat mata, yang dulu baca Quran nggak pakai kacamata, sekarang apa? Pakai. Berarti kalau pakai kacamata, Israel di mana? Udah di mata Bu ya. Hati-hati nih pakai kacamata ya. Turun lagi Bu ke bawah. Yang giginya ompong. Mana giginya ompong? Ya. Yang giginya ompong berarti Israel udah di mana tuh? Gigi. Ya, Allahu Akbar gitu. Jadi Israel itu Bu setiap saat sudah ada. Turun lagi Bu ke bawah. Ke lehernya yang pada kisut. Ya. Kulit pada kisut aja Nuriana. Saja Nuriana janggutnya aja kisut ya. Nah, yang udah pada kisut berarti Israel udah nyampe mana tuh? Leher. Turun lagi ke bawah, ke dengkul. Coba Ibu berapa kali muter dengkulnya tuh belonjor. Ya. Jadi Israel udah nyampe ke dengkul. Coba dah kakinya yang pada sakit. Ya. Kayaknya kalau dipretelin semua itu, rambut putih, kacamata, gigi ompong, kulit kisut, kaki sakit. Israel tinggal jenguk doang itu ya. Sekarang mah Bu, orang mati nggak nunggu tua. Ya Bu ya. Ini hari ini tadi di share di grup Ustadz Abdul Hakim Basri. Iya, telah berpulang ke rahmatullah. Masih seger buger kemarin. Ya, nah itulah namanya umur. Ada yang pengen banget mati, kagak mati-mati. Ya. Ada yang seger buger, ternyata sudah Allah panggil. Makanya kita duduk di sini Ibu sekalian dalam rangka mengiringi doa agar Ananda Yogi dan Siti Nurhalizah minimal panjang umur. Amin. Ya. Terus Israel ngapain? Datang ke rumah Nabi Ibrahim. Kata Israel, Ibrahim, tadi siapa yang datang? Anak muda. Ngapain anak muda ke rumah kamu? Kata Nabi Ibrahim, dia datang ngundang, besok dia mau nikah. Saya suruh datang ke rumahnya. Kata Israel apa? Sayang Ibrahim, besok sebelum akad nikah saya sudah ditugasin untuk menyabut nyawanya. Tuh Bu, ya belum akad nikah nyawanya udah diapain tuh? Dicabut. Lah Ibrahim Bu, bilangin kagak ya, bilangin kagak ya, bilangin kagak. Gua mau bilangin tenda udah rapi, pelaminan udah rapi Bu ya. Kagak dibilangin besok jadi janur kuning, bendera kuning Bu ya. Akhirnya udah tepinin dah, Nabi Ibrahim tepinin. Besok pagi Ibrahim datang Bu ke acara resepsi, aman, lancar sampai sore, nggak apa-apa, nggak ada yang terjadi. Kata Ibrahim, besok kali itu orang mati nganten baru ya.
Enggak juga, Bu. Besok nggak mati, bulan depan nggak mati, sampai tahun lagi nggak mati, sampai beranak, sampai bercucu, itu orang nggak mati. Akhirnya Ibrahim protes sama Israel. Katanya ini orang besok mati. Ternyata sampai sekarang, sampai punya cucu, orang itu masih apa tuh? Hidup. Kata Ibrahim kepada Israel, kenapa? Ternyata apa ibu sekalian? Jadi sebelum Israel datang, Bu, itu anak muda bagiin sedekah, infak setengah hartanya yang dia punya sebelum dia akad nikah. Sehingga Allah kasih apa tuh? Panjang umur. Makanya kata Nabi apa? La yuraddul qada illa ad-du'a. Tidak ada ketentuan Allah itu bisa berubah dengan kekuatan doa. Wala yazidu fil umri illa albir. Dan umur itu akan bertambah dengan dia melakukan kebaikan. Nah, hari ini ya, baik nggak nih? Baik, baca Yasin, baca zikir, baca ratib, baca maulid, ya. Ini akan yazid, akan menambah umurnya. Umur yang baca, umur yang tuan rumah, khususnya umur yang besok mau jadi apa? Pengantin. Dengan sebab sedekah dan juga melakukan amal-amal baik. Makanya bagus ini. Ya, sebelum nikah begini dulu. Jangan sebelum nikah pesta dangdut. Tuh tadi saya lihat di TikTok, Bu, aki-aki nyanyi dangdut sergap, joget sini, joget sono, joget sini gitu, Bu ya. Habis dia nyanyi belum tuntas, dia jatuh diem baik, Bu. Malu di aki-aki ya. Kira-kira orang ikhlas ada yang begitu nggak tuh? TikTok gitu ya. Dia kaku. Begitu baik, Bu. Nauzubillah. Kan kalau matinya lagi duduk begini enak, Bu. Ya, lagi tahlil mati, lagi zikir mati, enak nggak? Mau? Lah enak nggak mau? Lah enak mah mau ya? Enak nggak mau ya? Kali kalau mau saya mau doain Al-Fatihah gitu. Ya, kalau yang tua biarin jalan duluan dah. Sejenerian aja nggak mau duluan. Ya. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu yang pertama. Yang kedua khusus buat Ananda Yogi. Nah, ini Yogi mana tadi? Oh, ini ada tuh. Ini yang bontot, Pak. Nah, alhamdulillah. Bontot biasanya ngunel, Bu, ngunel ya. Ya, semuanya buat bontot gitu ya. Ananda Yogi, saya pesen ya. Satu, Ananda Yogi ini akan menjalankan satu ibadah terpanjang. Jadi nikah itu, Bu, ibadah terpanjang. Jadi semuanya berpahala. Yang penting satu niatnya, lillahi ta'ala. Ya. Nih ibu-ibu nih sudah berumah tangga, itu pahalanya numpuk, Bu. Numpuk. Ya. Ibu masak nggak? Masak. Ibu nyuci nggak? Nyuci. Ibu bikin lauk nggak? Bikin. Pernah nggak ngitung satu rice cooker nasi yang ibu masak itu berapa butir nasi? Ya, nggak pernah ngitung. Karena melakukannya ikhlas, ibu, ya, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk keluarga, maka satu nasi itu dihitung satu pahala. Kalau dia semuanya lillah, berpahala. Makanya ibu nanti kalau masak jangan sambil masak sambil goreng mulutnya sambil gerutu. Gua kesel jadi masak baik begitu ya. Begitu dong ya. Jangan. Ya. Nah, ya latif gitu. Masalah kagak keluar tuh dompet lanang ya. Ya latif, ya patah, ya latif, ya patah gitu. Ya Allah bukain apa dompet laki saya no ya. Gitu. Jadi jangan pernah gerutu ibu sekalian. Karena kalau gerutu enggak ikhlas, nilai pahalanya habis. Hilang. Ya, makanya besok anak-anak Yogi, bismillah, saya nikah karena ngikutin sunnah Nabi.
Lillahi ta'ala, pahala terus panjang. Rezeki yang dikasih buat istri, rezeki yang dikasih buat anak itu sudah berpahala. Bahkan Bapak Ibu sekalian nih, Nayogia, ada satu hadis begini. Kita sering gak Bu sedekah? Sering. Ya, kita sering sedekah, kita sering nolong orang. Sedekah terbaik itu ke siapa Bu? Sedekah terbaik itu ke keluarga, ke anak, ke istri. Bahkan kata Imam Nawawi, berinfak 1 dirham, 1 dinar, berinfak 1.000 rupiah untuk fisabilillah, untuk sedekah sunnah, sedekah infak sama keluarga lebih besar pahalanya daripada sedekah sunnah. Maka ibu kalau lagi bekerja buat rumah ya, buat laki, buat anak, niatin apa tuh? Sedekah. Niatin sedekah. Kalau diniatkan sedekah Bu, itu pahalanya lebih besar daripada ibu sedekah di majelis taklim. Sedekah buat ini, buat ono. Sedekah buat anak, buat istri, buat keluarga lebih afdol, lebih utama. Makanya Nanda Yogi ya, bismillah, niatin saya nyari rezeki, nyari infak buat sedekah, buat anak, buat bini. Ya. Yang kedua, Nanda Yogi ini kan laki Bu ya. Laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, harus jadi pemimpin. Jangan nanti nauzubillah Bu ya, suami disetir sama bini. Kadang-kadang kan ibu nih kan semua ibu-ibu ya. Kalau ngelihat anak pacaran sama calonnya yang ibu kurang sreg, kira-kira seneng apa enggak? Lu belum kawin aja gue udah sakit banget, tapi udah kawin lu ya, begitu Bu ya? Begitu nggak Bu? Iya. Makanya nanti Ananda Yogi bilangin, didik istrinya, ya kan? Jadi istri itu jangan ampe perhatian Yogi sama ibu bapaknya berkurang karena gara-gara istrinya yang kurang pas. Ya, karena begini Bu, ini kan suami, ya Bu ya, kita suami nih. Di tangan saya tuh ada rezeki. Di rezeki saya tuh Bu, masih ada rezekinya ibu saya. Jadi kalau Yogi ini punya ibu, ya, di rezekinya Yogi itu masih ada rezeki ibunya. Jadi kalau ada suami ibu ngasih rezeki buat ibunya, istrinya nggak boleh marah, nggak boleh. Ya, taltul memang ada wantu begitu. Baik sama mertua, alhamdulillah. Ya, emang kudu begitu Bu. Ya, jangan sayang sama lakinya doang, sama mertuanya kagak. Ya, jadi sayang sama lakinya, sayang juga sama apa? Sama mertuanya. Lemang itu si Yogi keluar dewek dari gunung. Ya, Yogi keluar dari mana? Gunung ya. Ya, Yogi ini keluar dari rahim ibunya. Lahir ceprot, emaknya diberakin lagi makan. Ketika si Yogi berak masih bayi, emaknya gendong-gendong. Apa kata emaknya? Ya Allah, sedep gitu Bu ya. Tai bayi dibilang apa? Sedep. Ya. Emang pernah hitung-hitungan ibunya nyebokin berapa kali sehari sampai gede kayak gini? Nggak pernah dihitung sama seorang ibu. Jangan sampai begini nah Yogi, besok lagi makan sama bininya, terus emaknya gitu, mamanya bereak, emaknya kata bininya, "Het nenek budek buta kali ya, emang kita lagi makan lagi bereak depan kita," begitu ya. Lah itu baru suara reakan doang Bu. Lah dulu si Yogi diberakin lagi makan, emaknya nggak pernah protes, ya kan? Gede itu Yogi di sekolah TK, dianterin, ngambek digendong, kurang minum disusuin, gede terus dibiayain sampai sarjana. Emang siapa yang biayain? Emaknya. Nah itu mantu kudu tahu begitu tuh. Ya, ya. Nah, taltul bah itu ya. Ya.
Makanya alhamdulillah nih, ya, hari ini sebelum terjadi akdun nikah, ya kan? Maka jadikan Yogi ini sebagai imam di dalam berumah tangga. Jadikan imam. Sepinter apapun bini, Bu ya, istri ya, sebagus apapun bini, istri di luar sana mungkin pejabat, jabatannya tinggi, tapi nyampe rumah tangga, nyampe rumah tetap makmum. Walaupun laki kita hina papa, ya hina papa, tetap dia makmum. Kenapa Bapak Ibu sekalian ya? Nih ibu-ibu nih, Bu, punya emak, punya bapak kan? Punya. Iya dulu, iya. Kalau kagak punya keluar dari mana? Ya. Jadi ketika ibu-ibu ini gadis Bu ya, kalau keluar rumah izinnya sama siapa? Om orang tua. Kalau kita pengen kemana-mana izinnya sama orang tua. Ridho orang tua datang ridho Allah. Tapi akan beda kalau anak gadis itu udah menikah. Izin kemana-mana, izinnya sama siapa? Suami. Ya, ridho Allah ada pada ridho. Maka tugas ibu itu cari ridho suami. Jangan sampai suami murka. Ya, itu cari tuh. Sampai mati, Bu, mati nih, mati. Nih istri mati, suaminya enggak, ya kan? Istri ini bisa masuk surga sebab apa? Ridho suami. Itu udah mati, Bu, masih dituntut ridhonya suami. Suami harus ridho ketika ditinggal istri mati. Kata suami, alhamdulillah mati juga lu ya. Ya kan? Gitu saking ridhonya pengen kata gitu. Saya kagak enggak ini ada. Ya. Ya, jadi saking pentingnya itu ridho suami seperti itu. Sampai mati ibu juga yang dicari ridhonya suami, Bu ya. Maka Nayogi penting. Besok dikasih apa tuh? Dikasih nasihat ya, pelajaran buat istri tercinta supaya apa? Tahu di mana posisi sebagai istri, di mana posisi sebagai suami. Ya. Emang sih Bu, sebagai istri masak nggak wajib, nyuci nggak wajib, ya. Tapi itu ladang sedekahnya ibu-ibu. Maka niatin apa tuh? Niatin sedekah, niatin sedekah, ya. Kalau sedekah maka jatuhnya jadi apa tuh? Pahala. Jadi pahala niatin sedekah. Mudah-mudahan Bu ya, kita doakan nih. Kedua anak kita benar-benar selalu berada di jalur Nabi sesuai yang Nabi ajarkan. Yang ketiga, Ananda Yogi ya, ini karena jadi imam Bu ya. Jadi bawa istri dan anak selamat dari siksa api neraka. Ya, penting nih Bu. Kenapa Ibu sekalian? Karena istri ini bisa masuk neraka disebabkan suaminya. Ya. Maka suami kewajibannya melindungi istri keluarganya dari sisa api neraka. Kalau ada suami ya yang tidak bisa melindungi, nah habis nyembur semua dah Bu. Makanya nanti Yogi akan bisa kasih tahu, oh ternyata istri saya ini nggak pakai jilbab. Kalau dibiarkan ini bisa masuk neraka bareng-bareng. Kasih tahu. Itu namanya kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya kan? Kalau udah dikasih tahu mak terserah dia. Kewajiban suami kan balighu ani walau ayat. Sampaikan aja, kasih tahu aja. Ya kalau dikasih tahu, karena menutup aurat itu adalah kewajiban buat perempuan. Jadi kalau ada nanti perempuan nggak pakai jilbab, menutup aurat, itu tanggung jawabnya suami. Ya, karena anak laki itu Bu berat. Anak laki itu bertanggung sama istri perempuan. Istri perempuan Bu ya. Itu tanggung jawab anak laki. Anak laki bertanggung jawab sama emaknya perempuan.
Anak laki bertanggung jawab sama saudara perempuannya. Jadi saudara perempuannya masih tanggung jawab anak apa? Laki. Maka kalau orang Jawa kan beda Bu ya. Biasanya kalau orang Jawa itu kalau sama saudara, nah dia sangat care. Ya, ini buat bibi loh, ini buat bibi loh, begitu. Karena bagaimanapun dia Bu tanggung jawab si anak laki. Saya bukan pernah Bu, ada jamaah datang ke rumah saya. Orangnya lebih tua dari saya dikit. Kalau saya belum tapi tua. Ada tapinya Bu ya. Terus dia datang ke rumah saya cerita, awalnya cerita haji. Tapi anaknya masih kecil Bu. Saya kan kaget. Lah kok bapak seusia saya lebih tua, anak masih kecil. Soalnya begini Pak Ustadz. Bapak saya mati. Emak saya mati. Saya punya kakak 3 perempuan. Perempuan 3-tiganya. Dan 3-tiganya sampai saya umur kayak gini nih belum ada yang kawin. Lah kalau dia aja udah tua Bu ya, lagi mana kakaknya? Ya Bu ya. Jadi 3-nya itu belum ada yang kawin. Jadinya dia tanggung jawab saya. 3-tiganya Bu. Makan, rumah kontrakannya. Lah terus istri bapak gimana? Jadi kawinnya terlambat itu karena nunggu mungkin besok emponya akan nikah, mungkin besok emponya nikah, ternyata sampai udah tua emponya belum juga nikah sampai hari ini. Itu Bu, lah benar-benar udah tua lah di atas saya kan. Saya bilang istri bapak gimana? Kok bisa? Kan dalam Islam katanya Ustadz itu tanggung jawab saya anak perempuan, saudara perempuan, ya kan? Ya. Iya bener Bu, makasih Bu. Luar biasa Ibu ya. Sungguh berperhatian ini ya. Saya doain lakinya tambah sayang Bu. Tapi gigi udah ompong itu. Berarti Israel udah situ ya. Nah, udah gitu Bu ya. Jadi apa Bu? Jadi anak laki itu, Yogi ya, anak laki itu tanggung jawab 1 perempuan istrinya. 2 perempuan ibunya. 3 perempuan saudara perempuannya. Ya, jadi nanti kalau ada saudara perempuan yang minta tolong, minta bantu, jangan marah. Nah, istrinya jangan marah, karena di situ hak dia ada. Ya, mudah-mudahan ya. Kita doakan dah, kita baca Fatihah dah. Jangan mentok ya, jangan mentok. Nah, ya kan? Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Yogi panjang umur, sehat walafiat. Istrinya Siti Nurhaliza juga panjang umur, sehat walafiat. Ya, satu lagi dah terakhir nih, Yogi. Ada satu doa dari Nabi. Ya, baca nih. Apa Bu doanya? Allahumma jannibni min munkaratil akhlak. Tahu Bu artinya Bu? Ya Allah, jauhkan saya dari sifat buruk saya. Kan kita jarang Bu ya. Doa, setiap orang kan punya sifat buruknya, sifat jeleknya. Ibu punya nggak sifat jeleknya? Banyak apa banyak? Jadi setiap orang itu Bu punya sifat buruk. Makanya selipkan satu doa, ya Allah jauhkan saya, buang jauh-jauh sifat buruk saya, gitu. Buang jauh-jauh ya Allah. Karena setiap orang pasti punya sifat buruk. Itu kita minta sama Allah. Karena sifat buruk itu Bu nempel sama kita. Sulit kadang-kadang ngebuangnya. Hilangnya kadang-kadang hilang, kadang-kadang nimbul lagi. Makanya butuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dah, mari baca Fatihah Bu ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang pas Bu ya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.